Halo, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Kita coba lanjut untuk pembahasan kita yang kemarin. Kemarin sempat kita bahas tentang pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan bakar minyak sebagai sumber utama untuk membangkitkan listrik. Kemarin saya sudah sempat menyampaikan bahwa ada berbagai macam jenis bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan listrik, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Dan sebenarnya teman-teman sudah tahu sih, pada umumnya yang cukup familiar dengan kita yaitu bahan bakar solar dan bahan bakar bensin. Nah, jika kita bandingkan, sebenarnya di antara kedua jenis sumber energi ini, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi secara umumnya saja ya, kelebihan dari bahan bakar minyak solar dan minyak bensin, dia tidak tergantung dengan cuaca. Selama stok bahan bakarnya ada, kapanpun mesinnya dapat dihidupkan. Sedangkan kekurangannya, kemarin sudah sempat saya sebut, bahwa dia memiliki efek langsung ke lingkungan. Misalnya polusi yang dihasilkan dari proses penggunaan minyak bensin atau solar itu sendiri. Kenapa bahan bakar ini tidak digunakan, tetapi malah mau diganti dengan bahan bakar energi terbarukan ini? Ya, alasan yang lain sebenarnya di luar dari dampak lingkungan. Sebenarnya ketersediaan stok untuk dunia sendiri berkurang. Kita tahu bahwa pembangkit listrik ini selain dari mengandalkan solar dan bensin, dia juga menggunakan batu bara. Sementara ini semua sumber bahan-bahannya ini diambil langsung dari alam, dan sudah diprediksikan sumber alam ini akan habis. Dan karena pemanasan global yang terjadi akibat penggunaan bahan bakar yang tadi, maka mau dan tidak mau seluruh dunia harus bisa membuat sebuah kesepakatan, yang mana kesepakatan itu bisa mengambil sebuah langkah besar untuk dalam tanda kutip keselamatan dunia. Karena kalau terlambat, efeknya ini akan ke seluruh dunia. Jadi salah satu yang mempengaruhi pemanasan global juga termasuk misalnya kayak asap dari kendaraan motor, dari hawa panas dari kendaraan motor, dari mobil, dari mesin-mesin industri. Sekarang kita masuk ke energi baru terbarukan. Sebelum kita membandingkan dengan energi yang sudah digunakan untuk membangkitkan listrik. Untuk energi baru terbarukan itu ada bermacam-macam jenisnya. Tapi pada umumnya yang sudah populer yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTA, pembangkit listrik tenaga angin atau banyu, dan pembangkit listrik hydropower atau yang menggunakan kekuatan air untuk memutar turbin. Kemudian dari turbin itu dia memutar alternator untuk menghasilkan listrik. Dan selain itu, untuk penggunaannya sendiri bisa langsung disimpan dulu di baterai atau bisa langsung digunakan. Jadi untuk energi baru terbarukan ini, dia tidak menggunakan bahan bakar seperti misalnya solar, bensin, dan sebagainya. Dia tidak menggunakan itu untuk menghasilkan listrik. Dan kelebihannya, dia ramah lingkungan tentunya. Misalnya seperti PLTS. Kelemahannya yaitu dia bergantung pada sinar matahari. Jadi sewaktu-waktu cahayanya redup, otomatis energi yang dihasilkan tidak maksimal. Makanya kebanyakan PLTS itu menggunakan baterai. Dari hasil energi yang didapat itu disimpan dulu di baterai, kemudian bisa langsung digunakan untuk peralatan DC, atau mungkin dikonversi dulu menggunakan konverter atau yang kita kenal dengan inverter untuk membangkitkan dari arus DC dia menjadi arus bolak-balik, arus PLN, yang mana dari 12 volt dibangkitkan menjadi 220 volt sampai seterusnya, tergantung sumber baterai yang digunakan dan kekuatan dari inverter itu sendiri. Kalau soal spesifikasi inverter itu macam-macam, tapi kita tidak bahas sampai di sana. Kita bahas hanya
garis besar dari energi alternatif itu sendiri. Energi alternatif kelebihannya ramah lingkungan dan sumber energinya itu memanfaatkan langsung dari alam, misalnya kayak PLTS. Selama masih matahari masih menyinari bumi, ya selama itu energi listrik masih bisa kita nikmati secara gratis dari bumi langsung. Sementara energi yang menggunakan bahan bakar fosil tadi, kelemahannya efek atau polusi yang dihasilkan dia tidak ramah lingkungan. Nah, jadi kira-kira kita sudah tahu ya kurang lebih perbedaannya. Kak, jadi kira-kira apa solusinya? Itu sebenarnya kesempatan buat teman-teman mahasiswa untuk menciptakan market listrik energi baru terbarukan tadi, supaya Indonesia bisa siap untuk berpindah ke sana. Terus Kak, kita di Indonesia kan masih banyak cadangan, misalnya batu bara dan minyak masih ada. Kenapa harus diberhentikan? Nah, kalau menurut saya pribadi begini, untuk menekan laju pemanasan global ini, salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan, karena ini juga masih ada batu bara, solar dan bensin masih berpotensi, masih banyak di kita. Kalau misalnya kita punya dana yang cukup, mulai dari setiap provinsi dulu, setiap ibu kota provinsi disiapkan juga PLTS. Jadi untuk penggunaannya nanti PLTS sama pembangkit listrik batu bara ini itu bisa diselang-seling. Jadi untuk siang bisa menggunakan batu bara, sementara malam bisa menggunakan PLTS, atau sebaliknya. Semuanya sebenarnya kita kembalikan ke kebijakan dari pemerintahan yang ada di setiap negara. Kalau mau bumi bersih kembali, ya kita harus berupaya untuk mempercepat masa transisi ini. Kira-kira itu gambaran singkat tentang pembangkit listrik energi baru terbarukan. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang Indonesia, selamat siang dunia.